Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febiana dari kelas 11 IPA 5. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem digestifus penyakit peritonitis. Apa itu peritonitis? Peritonitis adalah peradangan sistem pencernaan yang berpusat pada peritoneum. Peritoneum adalah lapisan dalam perut yang bertindak sebagai penyaring alami. Lapisan ini memiliki cairan dan menutupi organ di dalamnya, biasanya untuk melindunginya. Nah, biasanya ini tuh terjadi karena infeksi bakteri ataupun jamur. Apa penyebab peritonitis? Pertama tuh peritonitis biasanya dapat terjadi karena setelah suatu pembedahan, cedera pada kandung pedu, kandung kemih ataupun usus selama pembedahan dapat memindahkan bakteri ke dalam perut. Yang kedua, biasanya terjadi infeksi dari rahim dan saluran telur yang disebabkan oleh beberapa jenis kuman. Yang ketiga itu biasanya kelainan hati atau gagal jantung, di mana cairan bisa berkumpul di perut dan mengalami infeksi. Apa gejala peritonitis? Biasanya gejala peritonitis itu nyeri perut, perut kembung, mual dan muntah, demam, lemas, nafsu makan menurun, terus-menerus merasa haus, dan yang terakhir itu biasanya diare. Ada berapa jenis peritonitis? Nah, menurut Agens, peritonitis dibagi menjadi dua. Yang pertama, peritonitis kimia. Misalnya, peritonitis yang disebabkan karena asam lambung. Yang kedua, peritonitis septik. Nah, biasanya peritonitis ini disebabkan oleh kuman. Menurut sumber kuman dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, peritonitis primer. Merupakan peritonitis yang infeksi kumannya berasal dari penyebaran secara hemotogen. Dan yang kedua, peritonitis sekunder. Peritonitis ini biasa disebabkan oleh beberapa penyebab utama. Pertama, tuh biasanya karena invasi bakteri. Dan yang kedua, karena iritasi peritoneum. Bagaimana cara pengobatannya? Nah, yang pertama itu biasanya tuh pemberian obat. Dokter akan memberikan resep obat untuk melawan infeksi dan untuk mencegah penyebarannya. Yang kedua tuh biasanya bisa operasi. Prosedur ini dilakukan jika peritonitis yang dialami disebabkan oleh usus buntu atau penyakit seputar perut lainnya. Dan yang ketiga tuh dapat diobati dengan antibiotik. Antibiotik diresepkan untuk melawan infeksi dan mencegah penyebabnya. Dan untuk patofisiologi peritonitis, kontaminasi bakteri pada cavum peritoneum, infeksi akut perforasi struktus GI, luka atau trauma, komplikasi dari proses inflamasi organ intraabdominal, iritasi langsung, dan luka dari trauma itu MO dari luar masuk ke cavum peritoneum. Terus infeksi akut itu biasanya penyebaran infeksi ke peritoneum, lalu ke netrofit dan PMN aktif, lalu ke sitokin leukotrin aktif, dan lalu inflamasi lokal cavum abdomen, terus membentuk benang fibrin, terus mengeblok area, lalu terbentuk abses, lalu peningkatan permeabilitas kapiler, lalu bakteri masuk membentuk eksudat fibrosa, lalu inflamasi pada peritoneum atau peritonitis. Nah, biasanya nih aktivitas peristaltik usus mengaktifkan neutrofil dan makrofag, keluarnya eksudat fibrosa, dan yang terakhir ini pelepasan berbagai mediator kimiawi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.